Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang memiliki keberanian untuk menembus batas nalar. Pernahkah Anda membayangkan terdampar di sebuah pulau yang tidak ada dalam peta manapun, lalu disambut oleh sesosok makhluk yang seluruh tubuhnya tertutup bulu hingga Anda tidak bisa membedakan mana wajah dan mana punggungnya? Makhluk itu berbicara dengan suara manusia, mengaku sebagai Al-Jassasah, sang pengintai, dan membawa Anda masuk ke dalam kuil kuno untuk bertemu dengan sosok raksasa yang dirantai dengan besi yang sangat besar. Ini bukan sekadar mitos pelaut, melainkan sebuah laporan intelijen akhir zaman yang disampaikan langsung oleh seorang mantan pendeta Nasrani bernama Tamim Ad-Dari kepada Rasulullah SAW. Kisah ini begitu aneh dan penting, hingga Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di masjid hanya untuk menceritakannya kembali. Sebelum kita berlayar menuju pulau misterius tempat Dajjal sedang menghitung hari pembebasannya, pastikan Anda sudah subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Mari kita bedah misteri paling aneh dalam sejarah eskatologi Islam ini. Kisah ini bermula dari seorang pria bernama Tamim Ad-Dari, seorang pelaut ulung dan pendeta Nasrani dari Palestina. Ia bersama 30 orang krunya berlayar menggunakan kapal besar untuk urusan dagang. Namun, laut memiliki rencana lain. Sebuah badai besar yang tidak terprediksi menghantam mereka, mematikan navigasi bintang dan mempermainkan kapal mereka seperti mainan kayu di atas ombak yang setinggi gunung. Selama 1 bulan penuh, mereka kehilangan arah. Logika para pelaut ini mulai runtuh. Mereka terjebak dalam anomali cuaca di mana siang dan malam terasa sama mencekamnya. Persediaan makanan menipis dan ketakutan akan kematian mulai menghantui setiap sudut kapal. Di tengah keputusasaan itu, saat matahari mulai terbenam di hari ke-30, mereka melihat sebuah siluet pulau yang aneh. Pulau itu tidak tampak hijau atau ramah, melainkan sunyi dengan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa pilihan lain, mereka mendayung sekoci menuju pantai pulau misterius tersebut. Makhluk tanpa wajah. Begitu kaki mereka menyentuh pantai pasir, mereka disambut oleh pemandangan yang paling aneh dalam hidup mereka. Sesosok makhluk besar berdiri diam. Tubuhnya tertutup bulu yang sangat tebal, hitam, dan kasar. Saking lebatnya bulu itu, para pelaut tidak bisa menentukan mana bagian depan dan mana bagian belakang makhluk tersebut. Mereka tidak bisa melihat mata, hidung, atau mulutnya, hanya gundukan bulu yang bernafas. Ketakutan mencekam rombongan Tamim, namun yang lebih mengejutkan adalah ketika makhluk itu berbicara dengan fasih. "Aku adalah Al-Jassasah," ucapnya. Suaranya berat dan bergema. Ketika ditanya apa itu Al-Jassasah, makhluk itu tidak menjawab secara detail. Ia hanya mengatakan bahwa ia adalah sang pengintai. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, makhluk berbulu itu memerintahkan mereka untuk segera menuju ke sebuah biara atau kuil kuno di tengah pulau. "Di sana ada seseorang yang sangat ingin mendengar berita dari kalian," ucap makhluk itu. Dengan rasa ingin tahu yang bercampur teror, Tamim dan krunya mengikuti arahan makhluk tersebut. Mereka masuk lebih dalam ke jantung pulau, di mana mereka menemukan sebuah bangunan kuno yang arsitekturnya tidak menyerupai peradaban manapun yang mereka kenal. Bangunan itu tampak seperti biara atau benteng pertahanan yang sangat kokoh, terbuat dari batu hitam yang seolah-olah menyerap cahaya matahari. Suasana di sekitar kuil itu benar-benar sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya suara detak jantung mereka sendiri yang terdengar keras. Tamim sebagai seorang pendeta yang mengerti tentang naskah-naskah kuno, merasakan bahwa tempat ini adalah penjara dimensi yang tersembunyi dari mata dunia. Mereka melangkah masuk ke dalam ruangan besar yang gelap, menuju sosok yang sedang menunggu mereka di dalam kegelapan yang paling pekat. Di tengah ruangan itu, mereka menemukan seorang pria dengan perawakan yang sangat besar dan kuat. Namun pemandangan itu sangat mengerikan. Pria raksasa itu terbelenggu dengan rantai besi yang sangat tebal. Kedua tangannya terikat kuat ke lehernya dan di antara lutut serta mata kakinya dipasangi belenggu besi yang sangat berat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Rantai-rantai itu tampak menyatu dengan lantai batu kuil tersebut. Wajah pria itu tampak aneh. Ia memiliki energi yang sangat dominan namun jahat.
Matanya tajam, memancarkan kecerdasan yang licik. Tamim dan krunya terpaku. Mereka belum pernah melihat manusia yang dirantai dengan cara sekejam dan sekuat itu. Pria raksasa itu menatap mereka dan bertanya dengan nada yang sangat berwibawa namun menuntut, "Siapakah kalian?" Tamim menjawab bahwa mereka adalah orang-orang Arab yang terdampar karena badai. Disinilah dialog paling aneh dalam sejarah manusia dimulai. Alih-alih memohon dibebaskan, raksasa terbelenggu itu justru menanyakan serangkaian pertanyaan spesifik tentang kondisi geografis dan sosial di dunia luar. Pertanyaan pertama adalah tentang kebun kurma Baisan di Palestina. "Apakah pohon-pohonnya masih berbuah?" tanyanya. Tamim menjawab, "Ya, masih berbuah." Raksasa itu mendesis, "Ketahuilah, sebentar lagi pohon-pohon itu tidak akan berbuah lagi." Pertanyaan berikutnya semakin aneh. Ia bertanya tentang Danau Tabariyah, Galilea. "Apakah masih ada airnya?" Tamim menjawab, "Ya, airnya masih banyak." Raksasa itu kembali memberikan peringatan. "Ketahuilah, airnya akan segera kering." Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah pertanyaan acak. Ini adalah checkpoint sejarah. Setiap pertanyaan yang ia ajukan adalah indikator waktu bagi pembebasannya dari rantai-rantai tersebut. Para pelaut itu merasa seolah-olah sedang berbicara dengan makhluk yang telah hidup ribuan tahun. Pertanyaan ketiga sang raksasa adalah tentang mata air Zuhar. Apakah mata airnya masih mengalir dan apakah penduduknya masih bertani dengan air itu? Tamim menjawab, "Ya, mata airnya deras." Raksasa itu tampak puas, namun waspada. Lalu ia mengajukan pertanyaan yang paling krusial bagi Tamim. "Ceritakan kepadaku tentang nabi dari kaum yang buta huruf, Arab. Apa yang telah ia lakukan?" Tamim menjelaskan bahwa seorang nabi telah muncul di Mekah dan kini telah menetap di Yathrib, Madinah. Raksasa itu bertanya, "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" Tamim menjawab, "Ya." "Lalu apa yang ia lakukan terhadap mereka?" tanya raksasa itu lagi. Tamim menjelaskan bahwa nabi tersebut telah menang dan orang-orang mulai menaatinya. Raksasa itu berkata, "Sungguh lebih baik bagi mereka untuk menaatinya." Kalimat ini menunjukkan bahwa makhluk terbelenggu ini sangat mengenal nubuatan langit. Setelah mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan, raksasa itu akhirnya mengungkap identitasnya yang sebenarnya. Dengan suara yang membuat ruangan itu bergetar, ia berkata, "Sekarang aku akan beritahukan kepada kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih, Al-Masih Ad-Dajjal." Pengakuan ini seperti petir di siang bolong bagi Tamim dan krunya. Mereka sedang berdiri di depan fitnah terbesar yang pernah diperingatkan oleh seluruh nabi sejak zaman Adam. Dajjal menjelaskan bahwa waktu pembebasannya sudah sangat dekat. Ia berkata bahwa setelah diizinkan keluar, ia akan menjelajahi seluruh bumi dalam waktu 40 hari. Tidak ada satupun desa atau kota yang tidak ia injak, kecuali dua tempat, Mekah dan Tayyibah. Ia menjelaskan bahwa setiap kali ia mencoba masuk ke dua kota itu, ia akan dihadang oleh malaikat yang menghunus pedang. Penjelasan teknis tentang pengawal langit ini membuat Tamim menyadari betapa dahsyatnya makhluk yang ada di depannya ini. Setelah mendengar pengakuan mengerikan itu, Tamim dan rombongannya tidak membuang waktu. Mereka lari keluar dari kuil tersebut secepat mungkin, melewati Al-Jasasah yang masih memperhatikan mereka dengan bulu-bulu hitamnya yang bergerak tertiup angin. Mereka mendayung sekoci mereka kembali ke kapal dengan sisa tenaga yang ada. Anehnya, segera setelah mereka meninggalkan pulau itu, laut menjadi tenang dan mereka menemukan jalan pulang dengan sangat cepat. Pengalaman itu bukan hanya guncangan fisik, tapi guncangan iman bagi Tamim. Sebagai seorang Nasrani, ia menemukan bahwa apa yang dikatakan raksasa itu tentang nabi dari kaum buta huruf sangat sesuai dengan apa yang ia pelajari. Begitu sampai di daratan, Tamim Ad-Dari tidak menuju gerejanya, melainkan langsung melakukan perjalanan ke Madinah untuk mencari pria yang diceritakan oleh Sang Dajjal. Sampai di Madinah, Tamim Ad-Dari bertemu dengan Rasulullah SAW dan menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya di pulau tersebut. Rasulullah SAW tidak terkejut, namun beliau tampak sangat tertarik
karena cerita Tamim sangat cocok dengan apa yang selama ini beliau sampaikan kepada para sahabat tentang Dajjal. Inilah salah satu momen langka di mana Rasulullah SAW menerima berita dari seorang mualaf yang memvalidasi wahyu beliau. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan muazin untuk menyerukan as-salatu jami'ah, mengumpulkan seluruh penduduk Madinah di masjid. Beliau berdiri di atas mimbar, tersenyum dan berkata, "Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk memberi kabar gembira atau peringatan baru, tapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari, yang dulunya seorang Nasrani, telah datang dan masuk Islam, lalu menceritakan kepadaku sesuatu yang sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang Masih Ad-Dajjal." Salah satu bagian yang paling bikin penasaran bagi para pria dewasa adalah di mana letak pulau itu. Rasulullah SAW sempat memberikan petunjuk arah saat bercerita. Beliau menunjuk ke arah timur dan berkata, ia berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Bukan, tapi dari arah timur, dari arah timur, dari arah timur. Beliau mengulanginya 3 kali sambil menunjuk ke arah masyrik. Banyak spekulasi modern mencoba mencari pulau ini, mulai dari wilayah di Samudra Hindia hingga segitiga Bermuda. Namun, kisah Al-Jassasah mengajarkan kita bahwa pulau tersebut kemungkinan besar berada dalam dimensi yang tersembunyi, hijab, yang tidak bisa dideteksi oleh satelit atau radar manusia hingga waktu yang ditentukan tiba. Dajjal tidak hanya dipenjara secara fisik, tapi dipenjara oleh takdir ilahi di sebuah koordinat yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memang diizinkan tersesat ke sana. Kenapa makhluk sekuat Dajjal harus dirantai dengan besi yang sangat besar? Ini membuktikan bahwa Dajjal bukanlah Tuhan, melainkan makhluk yang tunduk pada otoritas Allah SWT. Rantai itu adalah simbol bahwa fitnah besar ini hanya diizinkan muncul pada waktu yang telah ditetapkan. Ia tidak bisa mempercepat atau menunda sedetik pun dari jadwal yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Besi yang mengikat leher dan lututnya menunjukkan betapa bahayanya kekuatan makhluk ini jika dilepaskan. Ia memiliki kemampuan sihir dan teknologi yang bisa menipu mata manusia. Penjara di pulau misterius itu adalah bentuk perlindungan Allah bagi umat manusia selama ribuan tahun, memberikan kita waktu untuk bersiap melalui ajaran para nabi. Namun, rantai itu tidak abadi. Ia akan hancur saat manusia sudah benar-benar melupakan peringatan tentangnya. Kisah Tamim Ad-Dari bukan sekedar cerita pelipur lara, tapi peringatan strategi. Kita sekarang hidup di zaman di mana Al-Jassasah modern ada di mana-mana, dalam bentuk algoritma, pengawasan digital, dan sistem informasi yang mengintai setiap gerak-gerik kita. Dunia sedang dipersiapkan untuk menyambut sang raksasa yang akan keluar dari kuil kegelapannya. Sebagai pria, tugas kita adalah menjadi penjaga gerbang bagi keluarga kita. Jangan biarkan diri kita terbuai oleh dunia yang airnya mulai kering dan pohonnya mulai tidak berbuah. Perkuat iman, pelajari 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, dan tetaplah waspada. Dajjal mungkin masih dirantai di sebuah pulau misterius, tapi pengaruhnya sudah mulai merantai pikiran manusia melalui fitnah-fitnah dunia. Jadilah seperti Tamim Ad-Dari. Sesegera setelah Anda menemukan kebenaran, lari dan dekaplah kebenaran itu dengan seluruh jiwa Anda. Siapa sebenarnya Al-Jassasah? Secara bahasa, Jassasah berarti pengintai atau mata-mata. Makhluk berbulu lebat ini bertugas untuk mengumpulkan informasi dari dunia luar dan menyampaikannya kepada Dajjal yang terbelenggu. Ini menunjukkan bahwa Dajjal, meskipun dirantai, tetap memiliki akses informasi tentang perkembangan dunia. Al-Jassasah adalah sistem radar hidup bagi sang fitnah terbesar. Bulu lebat yang menutupi seluruh tubuhnya menyimbolkan sesuatu yang sangat misterius dan tersembunyi. Makhluk ini tidak menyerang Tamim, ia hanya berfungsi sebagai pemandu. Ini menandakan bahwa pada fase tersebut, tugas makhluk ini hanyalah sebagai pengawas. Bagi kita pria modern, Al-Jassasah bisa dipahami sebagai simbol bahwa sistem Dajjal sudah bekerja mengintai kita jauh sebelum sosok fisik yang muncul ke permukaan. Salah satu indikator yang paling nyata bagi kita hari ini adalah Danau Tabariyah atau Galilea. Dalam dialog Tamim, Dajjal menegaskan bahwa air danau itu akan kering sebagai tanda pembebasannya.
Saat ini, para ahli lingkungan dunia mencatat bahwa debit air di Danau Tabariyah terus menurun secara drastis dalam beberapa dekade terakhir karena penggunaan yang berlebihan dan perubahan iklim. Bagi audiens pria yang menyukai data dan fakta, ini adalah peringatan keras. Apa yang dikatakan raksasa terbelenggu 1.400 tahun yang lalu kini sedang terjadi di depan mata kita. Penurunan air danau tersebut bukan sekedar masalah ekologi, melainkan detak jam kiamat yang semakin nyaring. Dajjal sedang memantau air itu dari penjara gelapnya, bersiap untuk melepaskan rantai-rantainya saat tetes air terakhir menghilang. Sahabat beriman yang memiliki rasa penasaran yang dalam, kisah Al-Jasasa ini adalah pengingat bahwa dunia ini jauh lebih luas dan misterius daripada apa yang bisa ditangkap oleh indera kita. Ada hal-hal yang sengaja disembunyikan oleh Allah SWT sebagai ujian bagi iman kita. Pulau itu mungkin masih ada di sana, Dajjal mungkin masih menarik-narik rantainya, dan Al-Jasasah mungkin masih terus mengintai berita tentang kita hari ini. Pertanyaannya, saat berita tentang kita sampai kepadanya, apakah kita termasuk orang yang beriman atau orang yang lalai? Semoga Allah SWT melindungi kita dari fitnah Masih Ad-Dajjal dan memberikan kita ketajaman mata hati untuk melihat kebenaran di tengah kabut akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Silakan tuliskan kata la haula wala quwata illa billah di kolom komentar sebagai benteng perlindungan kita. Jangan lupa untuk like, share video ini ke semua rekan pria Anda yang haus akan misteri dan kebenaran, dan pastikan sudah subscribe agar kita bisa terus membedah rahasia-rahasia ilahi yang tersembunyi. Sampai jumpa di perjalanan misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.